Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat petani porang dan sahabat tani dan sahabat youtuber semua di seluruh Nusantara. Pada sore hari ini saya akan mereview tentang katak porang yang saya karantina ya. Di Kaltara sudah mulai tumbuh tunas sahabat petani porang di seluruh Nusantara. Ini penampakan katak porang saya yang lagi saya karantina yang langsung di lahan ya. Ternyata saya biarkan begitu saja, dia bisa tumbuh tunas ya sahabat tani porang di seluruh Nusantara. Dalam artian di Kaltara harus mempersiapkan lahan ini, harus menanam ulang kembali yang dari bibit katak ya. Kalau yang dari bibit umbi kebetulan belum ada tampak tunas tumbuh ya kayak gini. Belum ada tampak tunas tumbuh ya sahabat petani porang. Untuk sahabat petani porang dan sahabat tani di seluruh Nusantara, mohon doanya dari sahabat semua, semoga di Kaltara bisa terus berjalan penanaman porangnya ya, karena penanaman porang di Kaltara terus terang saja masih dalam proses penanaman menuju umbi produksi untuk tahun depan ya sahabat tani porang, sahabat tani dan sahabat petani porang di seluruh Nusantara. Dengan ini saya bagikan pengalaman saya, ternyata karantina katak porang di lahan juga cukup lumayan ya. Yang penting tidak ada hama ya, dalam artian hama orang mengambil kah ataupun kena binatang ya kayak gitu. Ini satu contoh katak porang saya yang sudah mulai tunas ya sahabat tani porang ya. Nah, sudah banyak yang mulai tunas tuh sahabat tani. Nah, ada juga yang jamur sudah saya pilih, sudah saya buang tadi ya kayak gitu. Sudah saya semprot pakai antrakol juga tadi untuk menangani jamur ya sahabat tani porang, sahabat petani. Sahabat petani porang di seluruh Nusantara, jangan khawatir kalau kita mau karantina di lahan ya. Ternyata karantina di lahan juga cukup lumayan lah, hampir 80% lah daya tahan tumbuhnya ya kayak gitu. Inilah penampakan katak porang saya yang saya karantina di lahan. Ini sahabat petani porang nih ya, sudah mulai tunas, mulai tumbuh tunas nih. Sudah mulai tumbuh tunas. Ini kelihatan putih karena memang di sini tanahnya agak pasir ya sahabat petani porang ya, agak pasir putih kayak gitu. Jadi karena percikan hujan dia nempel di porangnya itu, di katak porangnya, jadi kelihatan agak putih kayak jamur gitu, padahal bukan itu. Ini pasir ya, pasir tuh sahabat tani, pasir ya, pasir dia, pasir putih kayak gitu, karena tanahnya agak pasir. Alhamdulillah sekali untuk di Kaltara ini sudah mendapatkan umbi sekian banyaknya kayak gitu ya. Ya di sana pun sudah mulai semak lagi, ampun tidak mampu kewalahan cara sistem panen dan ini ya, cara memanen sama pembersihannya luar biasa. Yang di bawah sana sudah hampir dorman semua ya. Ini hari-hari saya punguti katak porang ya kayak gitu. Inilah penampakan umbi porang saya yang sudah karantina awal-awal dulu ya, yang kita panen itu. Ini sudah mulai tumbuh tunas, berarti intinya sudah harus menyiapkan lahan lagi untuk penanaman yang kedua kalinya ya kayak gitu. Inilah penampakan katak porang saya yang sudah saya karantina di lahan ya sahabat tani porang ya, sudah mulai tunas. Ini umbinya memang 1-2 biji sudah mulai ada yang mengeluarkan tunas ya. Nah, ini pun sudah siap-siap akan ditanam kembali untuk menuju umbi produksi. Untuk sahabat petani porang di seluruh Nusantara, sebenarnya baik sahabat tani ya, sahabat youtuber semua di seluruh Nusantara ya, kalau kita mau tanam porang di Kaltara, prospeknya sebenarnya sangat baik sekali. Sangat baik sekali dalam artian ya, kalau kita bisa mendapatkan umbi porang banyak nantinya di sini di Kaltara, bisa kita coba mencari buyer. Satu contoh, buyer pembeli chip ya, pembeli chip porang itu bisa cari kita di Malaysia ataupun di Brunei Darussalam ya, karena wilayah kita sini sangat dekat sekali dengan Malaysia, dengan Brunei juga dekat ya kayak gitu. Perjalanan hanya kalau naik bis dari Tao ke Brunei itu hanya sekitar 8 jam ya kayak gitu. Jadi sampai di Brunei ya, sampai Labuan nyebrang terus Brunei kayak gitu.
Jadi apabila negara-negara tetangga kita, dua negara tetangga kita antara Brunei sama Malaysia itu membutuhkan chip orang, kalau di Kaltara ada, sebenarnya itu sangat menguntungkan sekali sebagai petani ataupun pemodal penanam saham yang nanam porang di Kaltara ya, kayak gitu. Yang investasi di Kaltara lah, tanam porang itu sangat untung sekali, karena yang pasti pengiriman chip porang ke Brunei sama ke Malaysia itu sangat sedikit sekali biayanya, kayak gitu. Saya mohon kepada sahabat tani dan investor yang ada di Indonesia, apabila ingin tanam modal, tanam porang di Kaltara, monggo silahkan. Ayo kita kerjasama ya, kita kerjasama. Insya Allah kedepannya sangat baik sekali. Karena apa ya, porang ini kan sebagai bahan makanan juga ya, kayak gitu. Jadi yang pasti negara Brunei, negara Malaysia itu bukan negara-negara yang bisa kita anggap sepele ya. Mereka itu termasuknya negara maju, dan investor dan buyer ataupun investor yang mempunyai jiwa bisnis, dia itu tidak mungkin akan tinggal diam ya kalau memang prospek porang kedepannya akan bagus. Makanya untuk sahabat tani porang dan sahabat petani, sahabat youtuber semua, dan para investor porang ini, sebenarnya kalau dia tidak mau buka lahan di Kaltara itu sangat salah sekali, sangat keliru lah ya. Walaupun kayak apa, kalau di sini bisa berhasil tuh, ini kan sudah saya coba, dari katak mini pun kita bisa sudah dapat umbi sekian banyaknya gitu ya. Walaupun ya masih skala sedikit, tapi kan cukup lumayan lah, cukup memuaskan kalau di Kaltara itu bisa berhasil tanam porang ya, kayak gitu. Makanya kedepannya bagi investor, bagi pengusaha yang pingin nanam porang di Kaltara, ya monggo silahkan, bisa ada kerjasamanya ataupun mau sewa lahan di sini ya silahkan, monggo, kayak gitu. Untuk stok lah hitungannya, untuk bisa mengisi ke daerah Malaysia ya kalau bagian Kaltara sini, karena pengirimannya sangat dekat. Yang pasti biaya pengirimannya itu sangat murah sekali ya. Yang pasti Malaysia nantinya akan membuka pabriknya, kayak gitu sahabat petani porang. Bahkan kalau kita ada petani yang sudah profesional ataupun perusahaan yang masuk sini, mungkin Malaysia bisa dibawa kerjasama itu, kayak gitu. Mohon bagi para pengusaha porang ya, segera melirik ke wilayah Kaltara. Tidak apa-apa, ayo kita bersaing bersama, ayo kita menanam bersama, ayo kita bersatu di dalam pertanian porang. Satu contoh misalnya untuk mengisi ke negara Malaysia, Brunei, dan Filipina pun dekat sebenarnya dari sini ya, kayak gitu. Cuman kita terapit dari 3 negara ya, kayak gitu. Pasti Filipina, Brunei, Malaysia, mereka nanti ada yang akan tergiur dan mereka akan mendirikan sebuah pabrik. Keuntungan kita lagi sahabat petani porang di seluruh Nusantara, apabila kita bisa menanam porang di Kaltara dengan selamat, dengan baik, dan bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah, yang bagus, dan memenuhi syarat dengan kualitas ekspor ataupun kualitas pertaniannya memenuhi syarat, baik dari glukomanannya gitu. Yang pasti Malaysia dan Brunei itu akan senang menerima chip porang dari kita ya. Satu contoh, chip porang misalnya dari Jawa dikirim ke Brunei, yang pasti biayanya sudah agak besar, ataupun ke Malaysia itu agak besar. Tapi kalau dari Kaltara hanya 2 jam sahabat petani porang dan sahabat pengusaha-pengusaha semua dulu di Indonesia, hanya 2 jam itu bisa menyampai. Mungkin biayanya agak apa ya, agak minim lah, agak kurang lah, kayak gitu, agak sedikit sekali lah, enggak seperti yang kita kirim dari Pulau Jawa. Satu contoh, kalau mereka yang dari Pulau Jawa kirim ke Cina kemana ya terserah mereka lah, karena mereka sudah punya buyer di sana, kayak gitu kan. Jadi saya mohon kalau para pengusaha ataupun apa namanya, petani-petani yang sudah senior yang ingin mengembangkan di Kaltara, monggo nanti bisa saya bantu, bisa kita sharing, bisa kita kerjasama yang baik. Mau nanam sendiri silahkan, mau sama-sama ayo, kayak gitu. Intinya ayo bantu ramekan Kaltara untuk tanam porang ya sahabat petani porang dan sahabat pengusaha dan sahabat youtuber. Ayo mohon dukungannya, bantu kami di Kaltara meramaikan tentang porang ya, kayak gitu.
Pesan lagi untuk sahabat petani porang di seluruh Nusantara, jangan mau dipermainkan oleh media sosial ya, yang mengenai tentang porang harganya murah, porang tidak laku. Jangan percaya, teman-teman semua di seluruh Nusantara harap tetap semangat menanam porang. Insya Allah porang ke depan akan membaik kok. Kayak gitu, karena semakin banyak pabrik, mereka mau ngolah apa kalau tidak ada porang? Kalau petaninya mandek, mau ngolah apa mereka? Kayak gitu. Jadi antara seharusnya petani porang dan pengusaha tanaman porang ini, pengusaha pabrik porang itu ya, harusnya memang harus sinkron ya, kayak gitu. Ada yang nanam, ada yang mengelola, ada yang mengekspor kayak gitu ya. Ini kan belum teratur lah hitungannya. Mungkin diregistrasi lahan pun belum terselesaikan ya, kayak gitu sahabat petani porang di seluruh Nusantara. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Salam sehat untuk sahabat petani porang dan sahabat tani dan sahabat YouTuber di seluruh Nusantara, baik yang dari negara lain juga ya, kayak gitu. Saya ucapkan salam sejahtera, semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya mohon dukungannya dari sahabat semua, like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa lebih maju lagi dan agar di Kaltara bisa mengembangkan porang lebih lanjut lagi ya sahabat petani porang. Kiranya pada sore hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terus semangat berbudidaya porang dan kalau bisa investasi di Kaltara. Baik sahabat petani porang, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.